Tiga pria paruh baya, seorang koki restoran, seorang pemilik supermarket, dan seorang karyawan rendahan biasa, ternyata memiliki masa lalu yang menakjubkan dan berbahaya. Terhubung dalam takdir yang rumit, sekarang ancaman datang kembali. Mereka harus bertindak. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Badan Intelijen Nasional telah kehilangan 3 agen dalam sebuah misi. ...2016, Korea Selatan. Orang ini penasihat keamanan nasional bernama Kwon Son-buk dan ketua tim investigasi anti-komunis Jo Song-won. Song-won ingin menghentikan operasi karena muncul rumor keterlibatan Bin dalam produksi Narkoboy bersama perwira utara. 6 bulan mereka menyelidiki kasus ini, tapi 3 agen telah gugur. Son-buk mengingatkan, tugas mereka adalah melindungi negara dari balik bayang-bayang. Demi membalas rekan yang gugur, mereka harus menangkap pelakunya. Pengkhianatnya diduga adalah Han Gyong-woo, wakil direktur tim investigasi anti-komunis. Son-won kaget, orang ini legenda pemburu mata-mata. Sangat loyal, kenapa dia bekerja dengan utara? Son-buk menegaskan, bukti ini valid. Beberapa hari sebelumnya, agen kontra intelijen utara yang dijuluki Mutiara Hitam membelot. Saat melarikan diri, dia membawa dana gelap pejabat tinggi utara dan sebuah harddisk yang berisi data penyelundupan. Itulah barang bukti pentingnya. Di dalamnya terdapat bukti transaksi narkoboy antara Gyeong-wook dan perwira Korea Utara. Mereka harus mengamankan harddisk itu dan menangkap Gyeong-wook. Sayangnya upaya mereka gagal. Mutiara Hitam berencana menjual info itu kepada Jepang dengan harga tinggi. 2 hari lagi dia akan berlayar ke Jepang, bertemu dengan agen intelijen Jepang, Shibasaki Michiko. Mereka harus menghentikannya. Kegagalan bukan pilihan. Jika pihak lawan berhasil, narkoboy dalam jumlah besar akan masuk ke selatan. Untuk menjalankan misi ini, mereka butuh agen terbaik. Son-won mengusulkan satu nama. Di dalam agen intelijen ada departemen rahasia, tak tercatat dalam dokumen resmi. Departemen itu hanya punya satu agen, dengan nickname Sedo. Sedo adalah agen terbaik. Dia selalu diterjunkan untuk misi yang mustahil. Mereka harus waspada karena Gyeong-wook memiliki jaringan kuat di badan intelijen. Operasi ini dijalankan secara sangat rahasia. Hanya mereka berdua dan Sedo yang tahu. Song-won mengingatkan, jika misi ini gagal, karir mereka akan berakhir. Tapi demi menjatuhkan Han Gyeong-wook, mereka siap mengambil risiko. Tanpa mereka sadari, setiap gerakan mereka sedang diawasi. Inilah wakil direktur Han Gyeong-wook, sudah tahu rencana mereka, termasuk agen utara yang membelot. Dia meminta bantuan Mayor Chol-jin dari utara. Lawan mereka Sedo, agen rahasia yang dibesarkan Bin. Kemampuannya sangat mengerikan. Chol-jin tak gentar. Jika lawannya adalah monster, maka utara akan mengirim monsternya sendiri, berjuluk Bulgi. Bulgi merupakan agen spesialis penyamaran dan ahli Taekyon. Gerakannya cepat dan sulit diprediksi. 허약한 남조선 아새끼들 아니라 몸놀림. 걔는 본 적이 없어. Chol-jin yakin selama ini Bulgi tak pernah dikalahkan. Ternyata Gyeong-wook tetap memiliki rencana cadangan. Operasi ini harus berhasil. Gyeong-wook pun menemui pemimpin gangster Hwasa. Yang bernama Hwang. Dia ingin merekrut salah satu anak buah terbaiknya. Hwang teringat orangnya yang pernah menumbangkan sekelompok gangster hanya dengan tangan kosong. Di punggungnya ada tato harimau. Reputasinya sebagai petarung paling berbahaya.
유명한 쌈꾼이죠. 맨주먹 하나로 굴복시키고 연장 들고 설치는 Hari yang ditunggu tiba. Mutiara Hitam menaiki kapal untuk bertemu agen Jepang. 3 andalan dari pihak masing-masing telah berada di dalam kapal. Dari utara, Bulgi mendapat tugas mengamankan harddisk rahasia yang dibawa Mutiara Hitam. Tak boleh jatuh ke tangan selatan. Lawannya adalah Shadow, agen terbaik Bin. Dan Bulgi menyamar. Dia akan berusaha mendapatkan dokumen lebih dulu. Sementara gangster Hwasan mengirim Gang Byung-ryuk. Dia diperintahkan merebut barang yang diburu selatan atau utara. Yang penting amankan barang lebih dulu, lalu kabur. Shadow mendapat info. Han Gyung-wook telah menguasai badan intelijen, kejaksaan, bahkan sejumlah politikus. Jika tak dihentikan, seluruh kejahatannya akan terkubur selamanya. Song-won menegaskan ini kesempatan terakhir mereka. Dia memperingatkan Shadow tentang agen utara Bulgi. Yang paling penting amankan harddisk milik Mutiara Hitam. Malam itu perebutan terjadi. Shadow, Byung-ryung, dan Bulgi terlibat pertarungan sengit. Dan beberapa saat kemudian Gyung-wook menerima kabar buruk. Operasi mereka gagal. Harddisk milik Mutiara Hitam hilang. Tas itu jatuh bukan ke tangan Shadow atau Byung-ryuk. Ternyata utara berhasil merebutnya dan menghilang tanpa jejak. Wakil Direktur Gyung-wook tentu marah, memerintahkan seluruh jaringannya memburu barang itu. Dan Direktur Kwon Son-buk juga mendapat kabar operasi mereka gagal. Tapi saat akan masuk ke mobilnya, Son-buk disergap dan dihabisi. Song-won pun langsung menghubungi Shadow. Sinyal GPS terakhir yang dibawa Bulgi terlacak di Pulau Yongseon. Wakil Direktur Gyun-wook akan memburu semua orang yang terlibat. Seluruh data tentang Shadow telah dihapus demi keselamatannya. Shadow diperintahkan pergi ke Pulau Yongseon untuk mencari Bulgi. Tak lama Song-won berusaha melarikan diri. Tapi nampaknya dia juga telah ditemukan. Shadow mendengar suara tembakan. Shadow berteriak memanggil seniornya. 10 tahun kemudian, Shadow kini hidup sebagai warga biasa di Pulau Yongseon dengan nama Jong Ho-myung. Dia kaget setelah dokter mendiagnosanya mengalami andropos, kondisi penurunan hormon yang terjadi pada pria paruh baya. Meski sulit percaya, Myung akhirnya menerima obat yang diresepkan dokter. Di bagian lain pulau yang sama, Bulgi kini hidup dengan nama Bong Jae-sun, menjalani terapi hipnosis. Ternyata dia lupa seluruh masa lalunya. Dia mencoba mengingat, yang muncul justru potongan kejadian mirip film action. Terapisnya menghentikannya, memintanya berhenti menonton film, dan menganggap ini belum berhasil. Sementara itu, Byung-ryung mengunjungi atasannya di penjara. Selama 10 tahun terakhir, mereka terus mencari barang itu yang pernah direbut Bulgi dan hilang di Pulau Yongseon. Tanpa disadari, ketiga petarung tangguh itu kini tinggal di pulau yang sama. 담배 달라고 담배 설악산. 설악산은 강원도에 있고요. 담배 없어서요. 저희 편의점에 입고 계획. Byung-ryung menjalankan minimarket 24 jam bersama anak buah kepercayaannya. Bong Ji-sun bekerja sebagai pegawai kantor rendahan yang selalu direndahkan rekan-rekannya. Gadis ini bernama Yeji, salah satu rekan kerjanya, menasihatinya agar dia menolak pekerjaan yang bukan tugasnya. Ji-sun bertekad untuk lebih tegas. 아닌 거는 좀 거절을 하세요. Inilah sang direktur. Dia memberi perintah untuk mencuci mobilnya. Si direktur dan pegawai kesayangannya bermain kasti. Ji-sun dijadikan sasaran. Tapi dia tak berani protes. Shadow yang kini hidup sebagai Ho-myung menjalani hidup yang berbeda. Dia membantu istrinya mengelola restoran Tiongkok, menghabiskan hari-harinya di dapur. Tak ada lagi jejak kehidupannya sebagai agen. Tapi sebenarnya yang frustasi adalah anak buah Byung-ryuk.
bernama Ma Gongbuk. Dia muak harus terus menjaga minimarket, melayani pelanggan yang merepotkan. Menurutnya mereka dikirim ke Yongson untuk mengawasi Sedo agar tak menemukan barang milik Mutiara Hitam. Tapi selama ini mereka hanya diam. Padahal Homyong terlihat melakukan banyak hal mencurigakan. Dia tak mendapat dukungan, malah dimarahi Byung-ryung. Menurutnya, Sedo atau Homyong sudah lama meninggalkan masa lalunya. Dia sudah menikah, membangun keluarga. Tak ada tanda dia mencari barang yang hilang. Pemuda ini meluapkan kekesalannya dan meninggalkan minimarket. Di restorannya, Homyong sedang menonton televisi bersama pekerja Pak Kim. Saat kampanye, Han Gyung-wook muncul di layar. Ternyata orang itu sudah jadi politisi dan berniat mencalonkan diri jadi wali kota. Menurutnya pemilu ini penting bagi Pulau Yongson. Han Gyung-wook adalah kandidat yang layak. Homyong tak menanggapinya. Tak lama mertuanya datang, meminta Homyong mengantarkan pesanan. Pesanan berasal dari Heaven Capital, sebuah hotel dan tempat kasino ilegal. Setiap kali pagi mengantar ke sana, dia selalu membiarkan mereka berutang. Homyong pun berangkat mengantar pesanan itu. Homyong pun akhirnya sampai di Heaven Capital. Di depan gedung, warga protes terhadap kasino di hotel itu. Dia masuk ke gedung melewati area kasino. Di dalam, orang-orang sibuk mengurus dokumen dan aset para pejudi. Uang dalam jumlah besar dihitung. Tapi saat menagih, dia tak mendapatkan apa-apa. Mereka malah meminta tambahan makanan, membuat Homyong makin kesal. 저기 있는 건 뭐 돈 아니고 다음에 줄 테니까 그냥 가라. 다음에도 정산 안 해주 배달 안 옵니다. Di sisi lain kota Incheon, beberapa detektif menuju lokasi kasus bundir yang baru terjadi. Kasus itu hampir selesai, tapi seorang jaksa bersikeras memeriksa TKP. Keduanya terpaksa menemani. Jaksa baru ini terkenal teliti dan agresif. Tanpa sadar, sang jaksa mendengar percakapan mereka. Jaksa wanita ini bernama Gang Yong-e dari distrik Incheon. Kedua detektif canggung. Yong-e tetap tenang dan menuju TKP. Jaksa Yong-e memeriksa apartemen. Kamar itu rapi, jendela ditutup. Semuanya terlihat disiapkan. Korban adalah wanita yang hidup sendiri tanpa teman dekat. Polisi yakin ini bundir, tapi tak ada surat wasiat dan waktu kematian. Semuanya janggal. Para detektif terlihat ingin menutup kasus. Yong-e mulai curiga. 맞아요. Dia meminta keterangan tetangga korban. Ternyata si korban pernah bertengkar dengan tetangganya karena keributan. Orang-orang ini mengaku mereka melakukan live streaming. Dan tiba-tiba korban datang mengamuk dan menghajar mereka. 한 번만 더 쿵쿵대면 가만 안 있는 Kejadian itu terekam dan viral di internet. Yong-e melihat rekaman itu. Dia yakin ini janggal. Para detektif tetap bersikeras. Kasus ditutup. Yong-e pun memutuskan menghentikan kerjasama. Pamit lalu pergi dari sana. Sementara Byung-ryung sedang menjaga supermarket. Dia tampak menunggu sambil menata bento babi pedas di etalase. Dan mobil patroli berhenti. Seorang wanita cantik turun dari mobil. Byung-ryung terpesona melihatnya. Tampak canggung saat melayaninya. Mencoba menawarkan menu lain dengan alasan riset pasar. Poluan ini bernama Bak Mi-kyung. Poluan cantik ini meminta agar lain kali disediakan menu lain. Setelah membayar, Mi-kyung pergi. Ternyata saat Gongbuk sedang tak bertugas, dia memantau Homyong melalui puluhan layar kamera pengawas. Tak ada gerakan mencurigakan. Homyong menjalani hidup sebagai warga biasa. Malam harinya, Homyong makan bersama keluarganya. Kondisi keuangan restoran sedang memburuk. Istrinya sudah berusaha memberi promo, tapi sia-sia karena Heaven Capital terus memesan makanan tanpa melunasi tagihan.
Si istri melarang suami dan ayahnya menerima pesanan dari Heaven Capital. Putra mereka juga kehilangan selera makan. Ho Myung pun keluar untuk membuang sampah. Dia menuju tempat persembunyiannya, berniat menenangkan pikiran dan minum alkohol. Saat teringat peringatan dokter soal andropause yang dialaminya, dia mengurungkan niatnya, lalu memilih minum obat. Sebelum pulang, Ho Myung memeriksa alat pelacak miliknya. Ternyata dia masih melakukan pencarian dan belum membuahkan hasil. Di malam yang sama, jaksa Yong E diam-diam kembali ke TKP. Berbekal cahaya ponsel, dia menemukan ruang rahasia yang sempit, tapi banyak informasi di sana. Terpajang peta Pulau Yongso sebagai titik utama, potongan koran tentang Badan Intelijen Nasional, dan insiden kapal feri 10 tahun yang lalu. Temuan itu menguatkan kecurigaannya. Ho Myung terbangun karena mimpi buruk tentang kejadian 10 tahun yang silam. Di tempat lain, Bong Ji-sun juga berusaha mengembalikan ingatannya. Atas saran terapisnya, dia mengenakan pakaian dan wig wanita yang pernah dipakainya di masa lalu. Saat sedang bercermin, pintu kamar terbuka. Keponakannya Nam-il kaget melihat penampilan pamannya. Mereka duduk bersama, tapi Nam-il tampak takut dan menjaga jarak. Dia salah paham. Tapi Ji-sun justru khawatir karena Nam-il sudah lama tak sekolah dan jarang pulang ke rumah. Tanpa sengaja, Nam-il mengaku terjerat perjudian bersama dengan teman-temannya. Merasa ada yang tak beres, Ji-sun memeriksa dokumen rumah. Dugaannya benar, surat tanah dan rumah hilang. Esok harinya, Ho Myung pergi ke pasar dan ternyata bertemu dengan atasannya dulu, Jo Seung-wook, yang menyamar sebagai penjual es krim Turki. Seung-wook membawa kabar penting. Mutiara hitam ditemukan bersembunyi di sebuah kota dan diduga juga mencari barang yang hilang 10 tahun yang lalu. Tapi ternyata mutiara hitam ditemukan tewas dengan dugaan bundir. Seung-wook tentu tak percaya. Menurutnya wanita itu dihabisi setelah wajahnya tak sengaja muncul dalam video viral hingga keberadaannya diketahui musuh. Mereka belum tahu siapa pelakunya. Seorang jaksa mulai mengusut kasus ini. Dia tak ingin langkah mereka dicium oleh Han Gyung-wook. Malah atasannya ini meminta Ho Myung untuk mencari Bulgi lebih dulu. Ho Myung menolaknya. Bulgi sudah pasti tenggelam dan tewas 10 tahun yang lalu. Percakapan terhenti. Alarm di ponsel Ho Myung berbunyi. Waktunya menjemput putranya. Dia segera pamit. Di depan sekolah, Ho Myung melihat Jingwoo putranya memandangi temannya yang berangkat ke tempat kursus. Dia jadi kasihan dan bertanya, apa putranya ingin ikut belajar di sana. Jiwoo menggeleng. Dia tahu orang tuanya sedang kesulitan. Dia tak ingin menambah beban. Melihat ayahnya sedih, Jiwoo bercanda mengambilkan topeng Kamen Rider dari tasnya agar ayahnya kembali bersemangat. Mereka pun pulang bersama. Sesampai di restoran, pelanggan tetap mereka Gongbuk sudah duduk di meja langganan. Seluruh pegawai bahkan hafal menu favorit pemuda yang mereka panggil old boy itu. Telepon restoran berbunyi. Heaven Capital memesan makanan lagi. Mereka selalu berutang tanpa pernah membayar. Mereka pun menolak pesanan itu. Bahkan tak seorang pun mau mengantarnya. Ho Myung bersedia pergi dan berniat menagih tunggakan mereka. Gangbuk menyaksikan semuanya. Dia teringat sosok Sedo sebagai agen legendaris. 10년 전 여객선에서 봤던 쫑은 요원의 눈이다. Di saat yang sama, Ji-sun juga datang ke Heaven Capital untuk mencari keponakannya, mengambil kembali sertifikat rumah yang digadaikan. Dia menemukan keponakannya. Mereka berdebat, beraninya dia menggadaikan surat rumah. Ji-sun akhirnya memutuskan menemui pihak Heaven Capital dan meminta sertifikat kembali. 너 거기 가면 죽어! Dia kaget saat tahu bunga pinjaman dihitung setiap jam. Jumlah hutang membengkak tak masuk akal. Ji-sun akan mencoba sendiri mengambil surat rumah itu. Dia memintanya kembali. Para gangster ini tentu mentertawakannya. Sementara keponakannya hanya bisa mengintip dari balik pintu. Pada saat yang sama, Ho Myung baru sampai di Heaven Capital. Diam-diam diikuti oleh Gangbuk. Di dalam gedung, Ji-sun akhirnya pingsan.
Tiba-tiba dia sadar, potongan ingatan masa lalunya mulai muncul. Saat dia membuka mata, kemampuannya kembali sebagai Bulgi, agen utara yang ditakuti. Nam-il kaget melihatnya, buru-buru mengeluarkan ponsel untuk merekam. Homyong membuka pintu, melihat wajah Jisun. Dia teringat sosok wanita misterius yang bertarung di kapal 10 tahun yang lalu. Wajahnya sangat mirip dengan ini. Flashback 10 tahun yang lalu. Malam hari di kapal feri, Mutiara Hitam bertemu dengan agen intelijen Jepang. Dia memasuki kamar, tapi justru berhadapan dengan Bulgi yang menyamar sebagai wanita. Bulgi melumpuhkannya. Bulgi memeriksa barang bawaannya, sebuah diska yang disembunyikan di dalam boneka. Bulgi segera menuju dek kapal untuk melarikan diri, tapi di sana Sedo sudah menunggunya. 손 들고 천천히 일어나. Homyong sadar lawannya adalah Bulgi, tapi dia tak menyangka agen legendaris itu menyamar sebagai wanita. Sementara itu, Byung-ryong dan bawahannya Gangbuk memasuki kamar agen Jepang untuk mencari barangnya. Mereka terlambat. Mereka menemukan agen Jepang itu pingsan. Di dek kapal pertarungan berlangsung. Homyong sadar Bulgi sebenarnya seorang pria. 남자였어? 뭐야 그게 변태가? 북한 최고의 요원이라며. 중요한 변장도 모르네. Dan Byung-rum muncul. Dia melihat tas berisi disk, mencoba mengambilnya, tapi digagalkan Bulgi. Pertarungan berubah menjadi 3 arah. Dan Bulgi terjatuh, bertahan di pagar besi yang licin. Sedo berhasil menjatuhkan Byung-ryong. Sedo segera meraih tas yang dibawa Bulgi, berusaha menariknya naik, tapi pegangan terlepas. Ternyata Sedo sudah menempelkan alat pelacak pada tas itu. Bulgi jatuh ke laut yang gelap dan dingin. Kembali ke masa sekarang. Saat Mu-hyung datang menagih hutang Heaven Capital, dia kaget melihat sosok dari 10 tahun yang lalu dan yakin itu adalah Bulgi. Homyong langsung mengejarnya. Nam-il yang tadi hanya mengamati, nekat masuk dan mengambil sertifikat rumah mereka, lalu menarik pamannya. Gangbuk juga melihat di belakang. Homyong segera mengejar. Keluar hotel dan kabur dengan motor. Sementara itu di Kejaksaan Distrik Incheon, Jaksa Yong-e kembali meneliti kasus kapal feri 10 tahun yang silam. Dia bergerak berdasarkan keyakinannya sendiri. Tiba-tiba kepala jaksa memanggilnya. Pria itu memarahi Yong-e, bertindak di luar kemenangan, mengancam akan memindahkannya. Tapi Yong-e tak peduli. Dia tak ingin berdebat dengan atasannya. Pura-pura akan mematuhi, lalu meninggalkan ruangan. 좀 정말 너무 죄송합니다. Setelahnya, kepala jaksa langsung menghubungi Han Gyeok-won, mantan wakil kepala BIN. Masalah telah ditangani. 김주혁 대표님 오셨습니다.
Gyung-wook menerima kedatangan ketua fraksi partai Sehanjin, Kim Jung-hyuk. Orang ini bertanya apa alasannya mencalonkan diri di kota ini. Kenapa harus di Pulau Yongsan? Gyung-wook mengajaknya duduk. Pulau Yongsan memiliki lokasi yang sangat strategis antara Korea, Tiongkok, dan Jepang. Potensi maritimnya besar, terhambat oleh budaya masyarakat yang masih kolon. Dia ingin mengubah pulau itu menjadi hiburan kalangan elit Asia. Menurut perhitungannya, bisa untung hingga 25 triliun won. Gyung-wook bahkan menjanjikan dukungan politik. Dia tahu ambisi ketua partai ini, mencalonkan diri sebagai presiden. Sebagai gantinya, dia membutuhkan bantuan ketua partai ini. 공동주자입니다. Malam itu juga, Han Gyung-wook menerima laporan baru. Dia memperoleh bukti perselingkuhan ketua partai Jong-hyuk dengan wanita simpanannya. Dia menyimpannya sebagai kartu truf, akan digunakan jika diperlukan. Dia juga mendapat laporan proses pembebasan lahan di Pulau Yongsan. Proyek itu berjalan lambat. Banyak warga yang menolak menjual tanah mereka. Gyung-wook mulai marah. Waktunya terlalu lama. 최대한 밀어붙이라고 지시하겠습니다. 나도 액션을 좀 Orang ini bernama Yo In-gu, pemilik Heaven Capital. Ternyata bawahan Gyung-wook. Di balik bisnisnya, ternyata Yo In-gu punya usaha makanan yang ternyata menjadi kedok penyelundupan narkoboy. Tangan kanannya mulai khawatir. Bisnis ini akan membawa kehancuran bagi mereka. Tapi In-gu memarahinya. Kita harus mencari uang sebanyak mungkin. Seorang anak buah datang melaporkan masalah di hotel. Ji-sun bermimpi tentang insiden kapal feri 10 tahun yang lalu. Seluruh tubuhnya kelelahan. Keponakannya Nam-il segera membantu. Ji-sun heran, kenapa dia tiba-tiba berada di rumah. Nam-il bersikap lebih ramah padanya. Nam-il menunjukkan sertifikat rumah sudah diambil. Heaven Capital memang sengaja memeras warga Yongsan. Ji-sun penasaran apa yang terjadi. Nam-il kemudian menunjukkan rekaman saat dia beraksi, menghajar seluruh preman di Heaven Capital. 내가 뭐하러 이런 뻥을 쳐? 어쩌고 저쩌고 하더니 그냥 Ji-sun tentu sulit percaya, walau pria itu sangat mirip dengannya. Nam-il mulai menduga pamannya memiliki masa lalu yang luar biasa. Jangan-jangan dia agen rahasia. Ji-sun mengatakan itu tak mungkin. 거기에도 티가 나? 아이 그렇다니까. Sementara itu, Sedo atau Homyong segera menghubungi Songwon, mantan atasannya. Dia mengatakan info penting. Bulgi telah ditemukan. Dia masih hidup. Songwon memintanya tetap tenang, bergerak perlahan, memastikan semua informasi. Keduanya melihat harapan sekarang dari kasus 10 tahun yang lalu. Di tempat lain, In-gu sangat marah pada anak buahnya yang gagal mengatasi keributan di Heaven Capital. Satu persatu dihajar menggunakan tongkat bisbol. Tangan kanannya, Gyung Kam-sik menjelaskan, lawan mereka terlalu kuat. Orang itu berbahaya. Yo In-gu tak percaya menghajarnya tanpa ampun. Bos gangster ini memberi batas waktu 3 hari pada seluruh anak buahnya. Temukan orang yang membuat kekacauan itu. 네, 알겠습니다, 형님. 어디 가서? Sementara di supermarket, Gang-bok masih membahas kejadian di Heaven Capital dengan penuh antusias. Dia makin yakin mereka harus mengawasi Homyong 24 jam. Byung-ryung tak terlalu menanggapinya. Dia lebih fokus pada bisnis supermarketnya sekarang. Gang-bok mengusulkan agar toko ini ditutup. Mereka harus menjalankan misi mereka. Dia sudah muak dengan kehidupan 10 tahun terakhir. Bos masih di penjara. Organisasi gangster mereka telah hancur. Keduanya berdebat dan berselisih paham. 그러면 갑자기 왜 움직이냐고! 한꺼번에 되돌릴 수 있는 찬스를 쓰고 있는데 왜 그러십니까? Gang-bok tentu kesal. Dia yakin bosnya naksir pada Bak Mi-kyung, poluan wanita yang menjadi pelanggan tetap minimarket. Yeong-ryum terdiam. Dia tersinggung Gang-bok mengawasi gerak-geriknya dari CCTV. Gang-bok memilih pergi, meninggalkan pekerjaannya. Ternyata calon wali kota Gyung-wook yang baru selesai bekerja sudah diikuti oleh jaksa Yong-e. Seluruh pergerakannya dan sekretarisnya direkam diam-diam. Setelah itu, Yong-e mengirimkan bukti pada kepala Gim, orang di kejaksaan yang dia percaya. Sementara orang-orang di restoran mulai cemas kenapa Homyong belum kembali menagih hutang. Akhirnya dia kembali. Homyong langsung dihujani pertanyaan.
Ho Myung memilih diam. Dia meminta izin istirahat dulu. Dia mencoba memproses apa yang terjadi. Setelah operasi mereka gagal, salah satu rekan gugur. Senior Song Won nyaris kehilangan nyawa. Han Gyung Wook datang untuk menginterogasinya. Dia menawarkan kesempatan hidup. Dengan syarat Song Won memberitahu lokasi barang yang hilang. Song Won menantangnya untuk mencari sendiri. Han Gyung Wook berniat menghabisinya. Situasi berubah ketika agen kontra intelijen datang ke lokasi. Di tengah kekacauan, Song Won berhasil menghilang tanpa jejak. Ho Myung masih bimbang. Dia tahu Bulgi telah muncul. Apa rencana selanjutnya? Di tempat lain, Jaksa Yong E mengumpulkan seluruh foto agen Bin yang hilang. Kepala Gim menghubunginya, menyampaikan hasil pelacakan nomor plat kendaraan. Terdaftar atas nama Sekretaris Han Gyung Wook, politisi yang sedang mencalonkan diri sebagai wali kota Incheon. Situasi ini tak mereka duga. Kepala Gim menyarankan Jaksa Yong E hentikan penyelidikan. Yong E menolaknya. Dia menutup telepon. Dia membuka seluruh clipping berita dan dokumen yang telah dikumpulkannya. Dia yakin bisa mengungkap masa lalu Han Gyung Wook dan apa yang disembunyikannya. Telah terjadi skandal besar di masa lalu di Badan Intelijen Nasional. Di dapur restoran Oran, Ho Myung sedang sibuk mengupas bawang. Dia mendapat pesan dari bosnya. Mendapatkan plat motor si pemuda yang membawa kabur Bulgi, milik seorang siswa SMA bernama Kim Jin-soo. Tak ada hubungannya dengan utara. Ho Myung langsung bergegas pergi meminta izin dari istrinya. Sementara di ruang pemantauan CCTV Heaven Digital, In-gu mencari wajah para pengacau. Satu wajah dikenali, Ma Gong-buk, bekas anak buah gangster Hwasan. In-gu heran, kenapa pria yang menghilang selama 10 tahun tiba-tiba muncul di pulau ini. Mereka juga mengidentifikasi Bong Ji-sun, pria kurus yang tampak mustahil berkelahi, yang menghajar belasan anak buahnya, membuat In-gu semakin curiga. Di kantor polisi Yongchon, petugas Yongbum sedang santai bermain game. Rekannya Mi-kyung hanya melihatnya dan pergi dari sana. Tiba-tiba Yongbum menerima telepon dari Yo In-gu yang memintanya melacak dua orang, Gang-buk dan Ji-sun. Orang ini adalah petugas yang disuap pimpinan Heaven Capital In-gu. Polisi ini langsung melakukan pencarian. Di kantor Baja Yongson, Bong Ji-sun yang baru masuk kerja ditanyai oleh rekannya kenapa dia bolos kemarin. Ji-sun hanya meminta maaf. Tiba-tiba Ji-sun bertanya, waktu dia muda jadi apa dulu? Yeji menebaknya pasti bekerja sebagai pencuci mobil. Ji-sun tentu tak terima. Dia menunjukkan aura petarungnya. Tiba-tiba bos mereka datang, melempar kunci mobil, memerintahkan Ji-sun mencucinya. Ji-sun menurut dan mulai mencuci di halaman. Bosnya kembali bermain kasti dengan karyawannya. Bola sengaja dilemparkan ke Ji-sun. Dan secara refleks, ingatan masa lalunya muncul. Ji-sun menghampiri bosnya, meminta izin cuti setengah hari. Si bos ketakutan dan langsung mengangguk. Di tempat lain, Ho Myung akhirnya menemukan pemuda yang bernama Kim Jin-soo dan gerombolannya. Mereka sedang memalak teman sekolahnya. 신중하게 대답해. 좀 물어봐도 될까? 뭐야? Melihat wajahnya, Ho Myung sadar bukan ini pemuda yang kemarin. Dia menanyakan motor milik Jin-soo, tapi pemuda ini sok keras. Menyangka Ho Myung hanya Pak Tua acak yang ikut campur. 잡어. 알려준다. 걸어서 나오는 거 보고. Dan mereka dihajar. Ho Myung mengambil sebatang ranting, menghajar para pemuda berandalan ini sampai meminta ampun. 어른이 질문을 주먹질을 답을 해야 어디 Jin-soo mengaku dia memang punya motor itu. Kendaraan itu diambil oleh temannya yang bernama Hyo Nam-il. 그 호남일 그 새끼가 가져갔는데. Di supermarket, Byung-ryung sedang merapikan rak. Akibat kurang tidur, tubuhnya limbuk. Seseorang menahannya. Keduanya salah tingkah. Mi-kyung datang seperti biasa membeli bento. Kali ini lauknya diganti sesuai kesukaan gadis itu. Mi-kyung tentu senang.
Polwan ini memberinya obat untuk dia konsumsi agar tak mengantuk. Bom Ryong malu-malu mengucapkan terima kasih. Keduanya saling berpandangan. Tanpa sadar, Gangbuk melihat semuanya. Gangbuk kembali ke supermarket. Dia menyuruh bosnya pulang dan istirahat. Permintaan itu langsung ditolak. Bosnya melupakan misi mereka. Terlalu serius dalam penyamaran. Malah sibuk membangun roman dengan polisi wanita. Itu membuat Bom Ryong emosi hampir memukulnya. Gangbuk semakin kesal. Dia tak akan peduli pada bosnya lagi. Dia merindukan sosok Bom Ryong, sang harimau dari gangster Hwasan. Di Heaven Capital, Inggu menyesal kenapa membiarkan Gangbuk hidup di masa lalu. Geng mereka dulu saling bertarung dengan gangster Hwasan hingga bos Hwang di penjara. Kang Sik bertanya, apakah ini gawat? Inggu sangat yakin. Ada petarung hebat Gang Bemiro di sekte Hwasan. Orang itu pasti memburunya karena dendam lamanya. Petugas yang menjadi sekutu Inggu mengabarkan 2 target telah ditemukan. Inggu langsung memerintahkan anak buahnya bergerak. Jisun sedang cuti setengah hari. Dia sedang bersama keponakannya. Menceritakan sebagian ingatannya telah kembali. Meminta Nam-il mengetes dengan memukul. Dan Nam-il tak sengaja. Saat bersamaan, sekelompok pria menerobos masuk. Jisun berdiri, tapi dia masih pusing. Seluruh anak buah Inggu langsung siaga. Tapi Jisun langsung tumbang. Orang-orang ini segera membawa paksa paman dan keponakan ini. Gangbuk sedang menjaga supermarketnya. Tiba-tiba muncul beberapa orang. Mereka bukan pembeli biasa. Itu wajah lama. Gangbuk kenal mereka. Homyong menuju rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian Bulgi. Dia melihat beberapa mobil kantor konstruksi baja Yongson pergi dengan cepat. Sesampai di rumah, motor Nam-il masih terparkir. Rumah sudah porak-poranda. Seseorang telah dulu datang. Dia menemukan seragam pekerja baja Yongson. Dia langsung teringat iring-iringan mobil tadi. Homyong terus menggeledah rumah Bulgi. Dia menemukan wig dan pakaian wanita yang sama dengan penyamaran lawannya di kapal feri 10 tahun yang lalu. Dan dia sangat yakin itu memang Bulgi. Sementara Bom Ryong masih terpikir ucapan anak buahnya. Mencoba berbaring, tapi pikirannya tak tenang. Tiba-tiba notifikasi masuk. Foto Gangbuk babak belur. Itu panggilan masuk. Musuh lama Bom Ryong yang bernama Yo In-gu. Bom Ryong langsung diminta datang jika ingin anak buahnya selamat. Gangbuk dipaksa sadar setelah babak belur. Dan orang ini menanyai Jisun untuk siapa dia bekerja. Jisun menjawab jujur. Dia hanya ingin mengambil sertifikat rumahnya dan melindungi keponakannya. Berbalik pada Gangbuk, kenapa dia muncul kembali di Pulau Yongson? Gangbuk menjawab dirinya hanya penjaga supermarket. Tapi bos gangster ini yakin keduanya muncul bersamaan bukan kebetulan. Kembali Gangbuk dihajar. Nam-il mengusulkan agar pamannya dipukul di kepala. Jisun langsung menolak. Soalnya tadi gagal. Yo In-gu menyuruh keduanya diam menunggu giliran. Sekarang giliran paman dan keponakan ini. Siapa yang menyuruh Jisun saat menghajar anak buahnya? Jisun pun jujur, dia hanya pekerja biasa di pabrik baja. Tapi semuanya memastikan orang inilah yang mengalahkan mereka. Kang Sik pun melayangkan pukulan hingga Jisun jatuh. Semua menunggu keajaiban terjadi, tapi Jisun tak berubah. Dia hanya kesakitan seperti orang biasa, dan anak buah Inggu mengeroyoknya. Para penjaga dia tumbang. Dan pintu didobrak. Bom Ryong muncul di pintu. Dia sudah 2 hari tidak tidur. Selesaikan ini secepatnya. 공부가
글쎄 이틀 동안 잠 못 자가지고 Flashback 15 tahun yang lalu, Gangbok dikeroyok kelompok gangster yang bermusuhan dengan anggota Hwasa. Situasi memburuk, Beomryung pun datang. 아이면 1시간입니까? Dia melihat Gangbok, tiba-tiba bertanya apa dia penggemar Chow Yun-fat. 너도 윤발이 형님 팬이야? 이름이 뭐야? 예, 마구복입니다. Lalu mengajaknya menghajar semua musuh. 화로에 배 터지게 먹여줄 테니까. Kembali ke masa sekarang, Beomryung menerobos masuk dan menghadapi anak buah Ingu. 가서 막아! Tapi Beomryung sudah kelelahan. Walaupun dia menjatuhkan lawan-lawannya, lebih banyak anak buah Ingu yang sementara Jisun bersembunyi. Homyung menyusup dari lantai 2. Dia kaget melihat Gangbok langganan di restorannya. Nam-il juga Buldi berada di lokasi. Diam-diam dia merekam semuanya. Beomryung akhirnya tiba. Gangbok terpaksa memohon, mengakui semua kesalahannya. Bosnya sudah berubah dan hanya ingin hidup tenang sebagai pemilik supermarket. Lupakan dendam di masa lalu. Ingu mempermalukannya, menyuruh Beomryung menggonggong seperti anjing. Beomryung terpaksa menurut. Gangbok juga ikut melakukannya. Tiba-tiba ada telepon dari polisi. Para petugas tahu ada kasus penyerangan, meminta Ingu pergi. Ketua gangster ini pun segera pergi. Keduanya dibuang di tepi jalan dengan mata tertutup. Jisun dan Nam-il juga dilepaskan. Mereka diancam agar segera mengosongkan rumah sebelum penggusuran paksa. Di perjalanan, Gangsik heran mengapa bosnya tak menghabisi mereka semua daripada ada masalah kemudian. Ingu tak ingin bertindak sekarang. Dia mendapat kabar Do Hyun-tae berada di kasino. Orang itulah pemilik event kapital sebenarnya. Dan ternyata Ingu hanya ditempatkan sebagai perwakilan seseorang. Ingu ingin Gangsik mengawasinya. 동태 좀 살펴야 되겠다. Sementara di kantornya, Jaksa Yong-e memeriksa kembali clipping berita insiden kapal feri 10 tahun yang lalu. Informasinya itu tanggung jawab Han Gyong-wook yang saat itu menjabat wakil direktur BIN. Ada info baru. Han Gyong-wook mendapat promosi setelah menangkap pelaku pembunuhan direktur Kwon So-bok. Dia ingin Yong-e menghentikan penyelidikan. Ini terlalu berbahaya. Tapi itu membuat Yong-e semakin penasaran. Dan tiba-tiba dia mendapat kabar jaksa relasinya mendapat kecelakaan lalu lintas. Supermarket porak-poranda. Gangbok membantu bosnya membereskan barang-barang. Gangbok mengaku semua kekacauan terjadi karena dirinya. Dia berjanji akan melupakan masa lalu, fokus bekerja saja. 잊어버리고 사는 게 답인 것 같습니다. Tak lama mobil patroli datang. Poloan Mikyung sudah di sana. Gangbok segera naik ke atas. Mikyung kaget melihat kondisi supermarket dan ada luka di tubuh Beomryung. 아, 이거요. Pria itu mencoba mengalihkan pembicaraan, menyiapkan pesanan. Mikyung justru memegang tangannya yang terluka, memasangkan plester. Suasana jadi romansa.
오빠 잘못되면 감염돼요. Mi Kyung emosi. Dia akan menangkap preman yang mengacau di toko ini. Jika terjadi lagi, dia harus melapor. Dia juga memberikan kartu nama edisi terbatas miliknya. Bim Ryung menerimanya dengan senyum malu-malu. 들었어요? Gang Bok menyaksikan semuanya dari ruang CCTV. Bosnya mulai menemukan kebahagiaan. Dia memutuskan akan menyelesaikan sendiri masalah ini. Dan Hom Yong segera melapor pada bosnya Song Won. Bulgi akhirnya ditemukan. Barang yang mereka cari masih hilang. Hom Yong curiga ini hanya jebakan. Dia yakin ada pihak lain yang terlibat. Song Won memintanya tetap berhati-hati. Misi mereka semakin jelas. 10년 만에 임무잖아. 올드보이 이놈은 Malam itu Jaksa Yong E pulang. Melihat apartemennya telah diacak. Di antara barang yang berserakan, ada pesan ancaman untuknya. Esok paginya, Jisun dibangunkan telepon dari rekannya Yeji agar dia tak bolos lagi. Jisun berdalih dia sedang sakit dan kembali meminta bantuan. Yeji mengiyakan, tapi lain kali dia bisa saja dipecat. 그러면 알아두세요. Pagi itu, Gang Bok berdandan rapi, seakan menghadiri acara penting. Dari tepi pantai, dia memandang supermarket, melihat bosnya, memberi hormat dari kejauhan. Seorang pelanggan melihat tingkahnya. Apakah dia akan pergi? Gang Bok mengiyakan dan pergi dari sana. Inilah Direktur Do Hyun Tae yang sedang sarapan. Didatangi oleh In-gu dan Kang Sik. Hyun Tae bertanya, apa alasan anak buahnya membuat kekacauan? Mengapa mereka mengacak CCTV hotel? In-gu tersulut emosi. 이 새끼가 진짜 Whoa, calm down. Hyun Tae memperingatkannya, hotel dan kasino adalah miliknya. Dia hanya ditempatkan sebagai perwakilan di sini. Mereka seharusnya saling menjaga. In-gu pergi dengan emosi. Okay. Asisten Hyun Tae yang bernama Ji-hoon menunjukkan bukti peredaran dendeng narkoboy milik In-gu di kasino. Hyun Tae memilih mengawasi situasi. Dia bahkan mulai tertarik mengambil alih bisnis itu jika menguntungkan. Di luar gedung, In-gu memarahi tangan kanannya, gagal menutupi jejak mereka. Dari tangga darurat, Gang Bok mengawasi orang ini. Dia sangat dendam dengan In-gu. Dia berniat menghabisinya, agar orang ini tak membuat masalah dengan bosnya lagi. Saat di depan pintu lift, seseorang menyergapnya. Jaksa Yong E pun menemui ketua gangster Hwang Hwa-san di penjara. Dia bertanya soal pembunuhan Direktur Kwon Son Bok 10 tahun yang lalu. Hwang San menganggap kasus itu sudah selesai. Yong E yakin pelakunya masih bebas. Dia langsung menunjukkan foto Han Gyung-woo. Hwa San memilih diam. Yong E memancingnya. Apa dia takut? Setelah kehilangan organisasi yang dibangunnya, dia menghabiskan masa tua di balik jeruji. Hwa San merasa tak ada yang dia takuti. Yong E menawarkan kerjasama. Dia ingin menuntaskan kasus pembunuhan Kwon Song Bok. Sementara ketua Hwa San akan mendapatkan kebebasannya. Hwa San memberi syarat. Yong E harus lebih dulu menangkap pelakunya. 진범 알고 계신 사람이 아닙니다. Yong E pun kembali ke mobilnya, tanpa menyadari dua detektif masih mengikutinya. Tiba-tiba sebuah panggilan misterius masuk, memperingatkannya untuk berhati-hati menyelidiki kasus itu. Ada dua mobil yang mengikutinya, membimbing Yong E untuk melepaskan diri. Tiba-tiba penjual es krim melintas dengan sepeda, membuat para detektif menabraknya. Ternyata itu adalah bos Song Won yang kembali menyamar. Jaksa Yong E lolos. Sementara itu, Han Gyun-wook menggelar pertemuan dengan calon investor kelas kakap, Nakamoto Ryuichi, wakil presiden keuangan Tokyo, sekaligus anggota Yakuza Ryusei-gumi, hingga Liu Gyufei, eksekutif triad Hong Kong. Mereka tertarik dengan proyek yang ditawarkan di Pulau Yongson, tapi keduanya masih ragu. Ini tergantung kemenangan Gyung-wook dalam pemilu. Rapat berakhir. Tangan kanan Gyung-wook melapor, lawan politik mereka yang bernama Kim Song-jun tak memiliki celah. Tak ada kasus suap, skandal, ataupun rumor buruk. Dia guru yang dihormati masyarakat Pulau Yongson. Han Gyung-wook tetap memerintahkan anak buahnya dari kelemahan sekecil apapun. 최대한 빨리 잡아.
Gangbuk akhirnya sadar, dirinya sudah terikat. Itu tempat Homyong. Dia masih pura-pura mengenalinya sebagai pemilik restoran orang. Bertanya kenapa dia diikat. Homyong menyalahkan dirinya. Dia sudah merasa janggal. Gangbuk selalu memesan makanan yang paling tak laku di restoran. Homyong membuka kotak serum kejujuran yang biasa digunakan agen rahasia. Obat itu mampu membuat siapapun jujur. Ada efek samping mengerikan. Dia mungkin bisa menghabiskan sisa hidup sebagai orang bodoh. Jarum suntik semakin mendekat. Gangbuk meminta ampun. Dia tak tahu apa-apa. Homyong ingin tahu siapa dia sebenarnya. 정체가 뭐야? Gangbuk akhirnya mengaku dirinya berasal dari sekte gangster Hwasan. Homyong langsung teringat pembunuhan Direktur Kwon Song-buk yang ditimpakan ke ketua mereka. Gangbuk buru-buru membantah. Sekte Hwasan hanya korban yang dijebak oleh wakil direktur Han Gyong-wook. 10 tahun lalu, saat Sedo menjalankan misi di kapal feri, dirinya juga di sana. Perintah Han Gyun-wook untuk merebut barang yang dibawa Bulgi. Tujuan mereka bukan membantu Han Gyun-wook, tapi mencari barang bukti untuk menghancurkan pria itu. Keduanya menyadari mereka adalah korban permainan Han Gyun-wook. Setelah insiden kapal feri, sekte gangster Hwasan hancur, diincar oleh badan intelijen. Mereka bekerja sama dengan gangster Ingu. Bos Hwasan mengungkapkan, Han Gyong-wook telah bekerja sama dengan Ingu, menyiapkan jebakan hingga organisasi mereka runtuh. Dia menyatakan sekte Hwasan telah berakhir. Bom Ryung menolak menyerah. Jika barang yang dicuri Bulgi berhasil ditemukan, mereka memiliki kesempatan. Suara sirine semakin dekat. Hwasan memerintahkan Bom Ryung dan Gangbuk ke Pulau Yongson untuk mencari barang itu. 우리 큰형님 누명 Keduanya pun mulai melakukan pencarian, berlanjut hingga sekarang. Saat pertama di Pulau Yongson, mereka berdua terus mengawasi Homyong, tapi dia tak melakukan apa-apa karena Homyong sibuk dengan keluarga barunya. 벌써 3개월째입니다. 최고의 불린 노냐. Gangbuk kehilangan kesabarannya. 3 bulan pertama mengawasi, mereka tak menemukan petunjuk. Pengawasan terus berlanjut, musim demi musim. Tak terasa hampir 10 tahun. 기도했어. 중국집 사장 딸하고 연애 노름하는 Homyong menikah dengan putri pemilik restoran Tiongkok Ora, memiliki seorang putra. Sementara dia dan bosnya menyambung hidup dan memiliki supermarket. Gangbuk meratapi nasibnya. Homyong tertawa. Mantan agen dan gangster berakhir sebagai orang biasa. Ironisnya mereka meninggalkan kehidupan lamanya. Homyong melepaskan ikatan Gangbuk. Dia hanya anak buah, tapi Gangbuk akan berguna untuk menangkap ikan besar. Mulai sekarang Gangbuk akan mengikuti perintahnya. Homyong mengatakan Bulgi telah ditemukan. Dia orang yang dipukuli anak buah Ingu di hotel tempo hari, tapi barang masih belum ditemukan. Sekarang tugas Gangbuk adalah menemukan benda itu, apapun caranya. Awalnya Gangbuk menolak, Homyong memaksanya. Jika tidak, rekaman saat dia dan bosnya menggonggong seperti anjing akan disebarkan di komunitas gangster Korea Selatan. Sebuah ponsel khusus diberikan, hanya dia yang boleh menghubunginya. 정확히 10초 안에 받아. Sementara itu, Jisun buru-buru mengajak keponakannya mengemasi barang. Mereka harus meninggalkan rumah sebelum digusur. Meski sempat menolak, Nam-il akhirnya menurut. Untuk sementara mereka terpaksa tinggal di kamar kantin tempat Jisun bekerja. 차라리밖에 못 때를 잡지. 그만 좀 투덜대고 얼른 들어와. Mereka semua kembali ke rutinitas biasa. Homyong diam-diam bertemu dengan Gangbuk di markas rahasia. Dia menjelaskan rencana mereka. Gangbuk harus mengawasi Jisun menemukan lokasi barang itu. Menurutnya, amnesia Jisun kemungkinan hanya sandiwara. Mereka memulai tugasnya. Gangbuk membayangi Jisun dan Nam-il. 기억 상실증에 걸렸다고 물건을 찾는 Sedangkan Homyong mengawasi Ingu, Gyum Kang-sik, dan anak buahnya. Aksi brutal Heaven Capital yang merampas hak warga. Gangbuk merasa aneh, apa tujuan Heaven Capital? Tanah di pulau ini tak memiliki nilai besar. Tapi mereka ingat janji kampanye Gyung-wook soal pembangunan pulau. Mereka curiga ada agenda yang lebih besar di balik semuanya. Ini bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Gangbuk juga melaporkan perkembangan Bulgi. Bulgi sudah tak di rumahnya karena sudah dirampas Heaven Capital dan menetap di kantin kantornya selama 24 jam tak pernah keluar. Homyong meminta Gangbuk bekerja lebih serius. Jika tidak, videonya akan disebar. Gangbuk menangis lebih keras.
di kantin Baja Yongson. Keduanya untuk sementara tinggal di sana. Mereka sering bertengkar hingga akhirnya menarik perhatian Yeji dan bertanya kenapa mereka tinggal di sana. Jisun menceritakan semuanya karena kasihan Yeji pun membiarkan mereka. 혹시 들켜도 전 모르는 일이에요. Sementara itu di Hiven Capital, Kang Sik sibuk menyimpan tumpukan uang dalam lemari. Tujuan bosnya adalah mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Mereka harus cepat mencapai target, walau bisnis berisiko. Ingu segera keluar, membawa tas besar, bertemu dengan perwakilan kelompok lain untuk transaksi narkoba. Homyong mengawasi seluruh proses itu. Dan dia melapor pada bosnya Songwon. Pabrik dendeng milik Ingu hanyalah kedok bisnis narkoboy. Bisa jadi itu atas perintah Wakil Direktur Han Gyung-wook. Semua kemungkinan ada. Songwon memintanya bersabar, tapi Homyong menolak. Dia memutuskan untuk bertanya secara langsung. 슬슬 움직일 때가 된 것 같아. Di kantor Hiven Capital, Ingu sedang memeriksa kualitas produk narkoboy terbaru. Jika bisnis ini sukses, mereka tak perlu lagi bergantung pada ketua Han Gyung-wook. Ternyata Gyung-wook lah yang menitipkannya di Hiven Capital. Ingu sangat senang. Dia menjanjikan anak buahnya bonus, lalu pergi ke toilet. Seorang pria bertopeng Kamen Rider tiba-tiba muncul di sampingnya. Itu Homyo. Pria ini mengejek bola-bolanya. Tiba-tiba orang ini menyerang. Ingu dijatuhkan, bertanya siapa dia. 뭔 새끼야? 가면 레이서잖아. 정신병자 새끼. 가면 레이서. 게 있어가지고. 네, 인구파 쪽. 사람들 협박했어. Di luar toilet, anak buah mulai curiga karena bosnya terlalu lama. Kang Sik meminta mereka jangan mengganggu. Di dalam kamar mandi, Homyong mendesaknya. Mengapa Hiven Capital merampas tanah warga? Yo Ingu tetap bungkam. Dia dihajar berkali-kali. Satu demi satu jarinya mulai dipatahkan. Orang ini meminta ampun dan akan mengaku. Tapi karena Homyong lengah, Ingu membalikkan keadaan, mengunci diri di kamar mandi. Dia segera menghubungi tangan kanannya untuk meminta bantuan. Jo Homyong mendobrak pintu bilik toilet, lalu menyiksa Ingu, memintanya menjawab. Bala bantuan datang. Homyong tak berniat melarikan diri. Dia menantang seluruh anak buah Ingu. Anak buah Ingu sampai. Homyong menghajar mereka semua. Salah satunya sempat menjatuhkan Homyong, tapi tak mungkin agen Sedo jatuh begitu saja. Kang Sik dihajar. Ingu bersembunyi di dalam toilet. Diam-diam memanggil bala bantuan, mencoba mengintip keluar. Dia akhirnya mencoba keluar. Semua lawan sudah dijatuhkan. Homyong melihat Ingu akan lolos. Dia ditarik kembali. Ingu mengejeknya. Dia tak akan lolos dari sini. Dan orang ini pingsan. Homyong berusaha kabur, tapi gerakannya melambat karena lukanya. Dan anak buah Ingu berdatangan mengepungnya. Dia mengeluarkan sebuah remote kecil. Listrik gedung langsung padam. Di tengah kegelapan, Homyong melarikan diri. Di markas rahasianya, Homyong mengobati lukanya dan menjahitnya sendiri.
Malam harinya Ho Myung pulang ke restoran keluarga. Mertuanya dan Pak Kim masih di sana. Melihat wajahnya penuh luka, keduanya menghampiri dengan cemas. Ho Myung mengaku baru mengalami kecelakaan dan ingin segera istirahat. Tapi Kwon Oran istrinya meminta bicara berdua. Ayah mertuanya dan Pak Kim langsung pergi. Oran meminta kejujuran. Seharian suaminya tak mengangkat telepon, bahkan lupa menjemput putra mereka. Dia pulang dengan tubuh penuh luka. Yang membuatnya kecewa adalah kebohongan yang terus diulang. Ho Myung hanya bisa meminta maaf. Dia tak bisa memberi penjelasan. Istrinya pun memilih pergi. Ho Myung masuk ke kamar putranya, Jung Ji-woo. Bocah itu tertidur lelap. Ho Myung merapikan selimutnya. Cerita mundur ke 7 tahun sebelumnya. Saat memancing dengan bosnya Song Won, Ho Myung mengabarkan dirinya akan menikahi wanita yang dikenalnya di pulau ini. Dia mengandung putranya. Song Won kaget. Dia khawatir Ho Myung tak fokus dengan misi. Suatu hari nanti, Ho Myung akan memilih keluarga atau tugas. 7 tahun kemudian, Ho Myung akhirnya sadar membagi tanggung jawab antara misi dan keluarga jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Pimpinan Hyuntae menjenguk In-gu, meminta bicara empat mata. Yo In-gu menyuruh semua anak buahnya keluar. Hyuntae bertanya, kenapa kelompoknya mengacau di hotel. Besok dia akan melaporkan insiden di ruang keamanan dan penyerangan terbaru di Pulau Yongson pada ketua Han Gyong-wok. In-gu diremehkan. Dia memperingatkan Hyuntae agar hati-hati jika masih ingin hidup. I know. Hyuntae tetap tenang. Mereka di pihak yang sama, walaupun punya kepentingan yang berbeda. 이 바이타민 잘 챙겨. 비지 스타킹은 In-gu melampiaskan kemarahannya. Dia memerintahkan Kang Sik mencari pria bertopeng yang menyerangnya di toilet. In-gu menduga pria bertopeng itu adalah Ji-sun, si ahli bela diri. Tapi Kang Sik yakin keduanya orang yang berbeda, membuat In-gu semakin kesal. Di kepolisian Metropolitan Seoul, Jaksa Yong-e menerima berkas tentang sekte Hwasan 10 tahun yang lalu. Hwang Hwasan ketuanya dipenjara seumur hidup atas pembunuhan Kwon San-bok, Direktur BIN. Sementara wakilnya, Gang Bom-ryung menghilang tanpa jejak. Posisi gangster di kota diambil alih kelompok Yo In-gu yang mengubah sisa-sisa sekte Hwasan menjadi kelompoknya dan memperluas pengaruhnya. Dia juga mendirikan Heaven Capital, mendaftarkannya sebagai perusahaan pinjaman swasta. Sang jaksa teringat titik yang pernah ditandainya di ruang rahasia mutiara hitam. Itu Pulau Yongson. Sementara bos Song Won menghubungi Ho Myung, menegurnya karena bertindak gegabah. Ho Myung mengatakan semuanya pasti berhubungan. Song Won meminta Ho Myung sabar. Jaksa Yong-e hampir berhasil menjerat target mereka. Dia diminta fokus memperbaiki hubungan dengan keluarganya. 그렇게 하고 대기하고 있어. Sementara pimpinan Hyuntae menerima laporan tentang ahli bela diri yang menghabisi kelompok In-gu. Juga tentang bisnis dendeng narkoboy In-gu. Menjadi kedok perdana narkoboy asal Tiongkok dengan jaringan yang sudah tersebar secara luas di selatan. Keuntungannya sangat besar. Hyuntae tertarik mengambil alih bisnis itu, lalu menghubungkannya dengan kasino Heaven. Tapi menjatuhkan In-gu, dia membutuhkan orang dalam yang bersedia berkhianat. 저기 성만한 무슨 말씀이신지 줄 문지기 하나 섭외해 봅시다. Sementara Kang Sik menggeledah rumah Bong Ji-sun. Dia tak menemukan apa-apa, tapi menemukan petunjuk Ji-sun bekerja di perusahaan baja Yongson. Dia langsung menuju ke sana. Di waktu yang sama, Ho Myung menghabiskan waktu bersama putranya. Dia meminta maaf karena kemarin tak menjemput. Ji-woo percaya ayahnya punya tugas penting, seperti pahlawan favoritnya. Ho Myung meminta Ji-woo merahasiakan itu dari ibunya. 저기 보여? Di perusahaan baja Yongson, Gang Buk ternyata di sana sedang mengawasi Ji-sun. Tak lama mobil kelompok In-gu datang dan Gyum Kang Sik turun bersama anak buahnya. Kebetulan Yeji di sana. Dia ditanya di mana karyawan Ji-sun. Yeji sengaja memberi alamat palsu, meminta mereka pergi. 저기요. Mendengar para gangster datang, Ji-sun segera mengajak keponakannya kabur. Keduanya langsung melarikan diri dengan motor yang disiapkan.
Mereka dihadang, mementing stang dan menabrak mobil bos. Kang Sik kembali gagal menangkap targetnya. Si bos perusahaan baja berteriak histeris melihat mobilnya. Di tengah hujan, Byung Ryung melihat Bak Mi Kyung tetap bekerja. Dia menghampirinya dan meminjamkan payung. 이거 쓰세요. 갈게요. Byung Ryung harus kehujanan, bahkan ketinggalan bus. Mi Kyung pun menawarkan tumpangan dengan mobil patroli. Byung Ryung menolak, takut mengotori mobilnya. Gadis ini memaksa. Suasana sempat canggung. Keduanya ternyata memiliki banyak kesamaan. 주윤발 좋아하죠? 푸사 주윤발 막 친구 추천을 사장님. Mi Kyung berkali-kali memberi kode agar diajak kencan, tapi Byung Ryung tak peka. Akhirnya Mi Kyung mengajaknya nonton bioskop berdua. 저기요 사장님. 같이 안 가실래요? Byung Ryung yang gugup langsung setuju. Setelah mobil patroli pergi, Byung Ryung masih tak percaya. Sementara itu, Byung Kam Sik kembali ke markas dengan tangan kosong. Inggu langsung menghajarnya 형님 그러지 마. dan memerintahkan mereka segera bergerak. Saat keluar dari markas, Byung Kang Sik dihampiri pimpinan Hyun Tae, mengajaknya mencoba supercar mewahnya. Di dalam mobil, Hyun Tae mulai membujuk Kang Sik untuk berpindah pihak. Awalnya dia menolak berkhianat. Beberapa cek bernilai fantastis mengubah pikirannya. Kang Sik kaget karena Hyun Tae sudah tahu bisnis dendeng ilegal bosnya. Mereka kembali ke Hotel Heaven. Hyun Tae pergi lebih dulu. Sejak saat itu, Kang Sik resmi berada di pihak yang berbeda. Inilah calon wali kota satu lagi, Pak Kim Son-jo. Dia datang ke restoran langganannya. Han Gyong-wook tiba-tiba masuk menemui rival politiknya. Mereka saling berbasa-basi, menukar pengalaman politik. Gyong-wook langsung menyerahkan sebuah dokumen. Isinya proposal dukungan proyek panti asuhan di Pulau Yongsan. Dia tahu Pak Kim sangat dermawan. Jika dia mundur dari dunia politik, dia berjanji mengembangkan seluruh panti asuhan di Pulau Yongsan, bahkan gedung baru dan beasiswa sampai kuliah. Pak Kim menolaknya, menganggapnya tak relevan. Dia juga tak percaya dari mana sumber uang Gyong-wook. Bisa saja dia menghancurkan masa depan anak-anak di pulau ini. Han Gyong-wook memilih pergi, meninggalkan cek untuk membayar makanan. Dia masuk ke mobilnya, bicara dengan asistennya. Dia akan mendatangi panti asuhan untuk kegiatan kerja sukarela. Song-won sudah di pelabuhan. Selama ini yang memberi petunjuk pada jaksa Yong-e adalah dirinya. Dan dia tak menyangka wanita ini benar-benar datang ke Pulau Yongsan. Sementara Byung Ryung menemui ketua Hwang Hwa-san. Bosnya memintanya membantu seorang jaksa yang bernama Yong-e untuk menjatuhkan ketua Han Gyong-wook dan Yo In-gu. Jaksa itu bagus dan keras kepala. Dia harus fokus pada misi. Ini kesempatan bagus membersihkan namanya. Byung Ryung diminta untuk segera menjual bisnisnya, kumpulkan anak buah lama, tapi Byung Ryung masih ragu. Sementara itu Hom Young berusaha memperbaiki hubungan dengan istrinya, berikan tiket pertunjukan Kamen Rider. Putranya sangat suka ini. Kwon Oran menolak, ayahnya ikut membujuk. Akhirnya dia setuju. Song-won diam-diam mengawasi Yong-e. Saat Yong-e menuju Heaven Capital, Song-won menelponnya, memintanya berhenti. Urusan ini berbahaya. Yong-e meminta pria misterius ini memastikan dia bisa dipercaya. Mereka harus bertemu untuk saling mengerti. Dan Yong-e menutup telepon. Sementara itu, Ji-sun dan Nam-il hidup tanpa tempat tinggal. Mereka menyewa di pemandian. Ye-ji datang membawa barang milik mereka, mengabarkan Ji-sun telah dipecat. Ji-sun bingung. Ye-ji pun menjelaskan semua kesalahannya selama ini. Nam-il panik, mereka resmi menjadi gelandangan. Ye-ji kasihan. Dia menawarkan pekerjaan, tempat tinggal, dan makanan di rumah singgah yang dikelolanya bersama teman-temannya. Keduanya bersemangat. Ji-sun siap melakukan apapun. 무조건 잘할게. Di Heaven Capital, In-gu sedang menandai hari transaksi besarnya. Dia sudah sepakat dengan transaksi besar-besaran.
실례합니다. Tiba-tiba, seorang jaksa mengetuk pintu. Yong-e mengenalkan dirinya. Dia melihat In-gu. Dia menanyakan insiden kasus mata-mata di kapal feri 10 tahun yang lalu. Juga pembunuhan Direktur Kwon Son-bok oleh Hwang Hwa-san. Dia sudah tahu In-gu lah yang mengambil alih sekte Hwa-san lalu membentuk kelompok In-gu. In-gu mencoba membantah. Dia hanya memisahkan diri. In-gu mengaku dia tak tahu apapun. Jaksa Yong-e menunjukkan foto ketua Han. Wajah In-gu berubah. Dia tak mengenalnya. Yong-e memintanya jujur. Tapi In-gu malah marah menuduhnya tak punya surat tugas dan menginterogasinya. Yong-e memilih pergi. Dia akan meminta keterangan langsung dari ketua Han lalu meninggalkan kartu namanya. In-gu langsung memerintahkan Kang Sik untuk mengikuti jaksa itu. Dan itu disaksikan oleh Song-won. Biem-rung sedang bingung antara janjinya pada Bak Mi-kyung atau perintah bos lamanya Hwang Hwa-san. Kang Sik segera melapor pada pimpinan Hyun-tae. Seorang jaksa divisi kriminal telah menemui In-gu. Menurutnya In-gu mulai panik. Hyun-tae melihat ini sebagai kelemahan lawannya. Hyun-tae tiba-tiba sudah di kantor Yo In-gu, duduk dengan sombong, membahas kedatangan jaksa yang menemuinya, mengancam akan melaporkan pada ketua Han Gyong-wook. Dia tak mau bisnisnya dalam masalah. Hyun-tae pun marah, kenapa In-gu belum tahu situasinya. Ini jaksa. Jika dia membongkar bisnis pinjaman ilegal, semuanya hancur, termasuk hotel dan kasinonya. Yo In-gu tertekan. Dia langsung memohon. Dia sudah memiliki solusi. Hyun-tae pun memberikan batas waktu sampai besok. Masalah ini harus selesai. Jika tidak, dia akan melapor pada ketua Han. Bak Mi-kyung sudah berdandan cantik sekali. Dia menunggu Biem-ryung untuk kencan bersama di bioskop. Biem-ryung hanya memandang dari kejauhan dari kafe seberang. Dia memilih akan menjalankan misi dari bosnya, lalu menghubungi jaksa Yong-e. Menelponnya menjelaskan siapa dirinya. Dia diminta untuk membantunya. Biem-ryung menjelaskan, dia tahu semua insiden di kapal feri 10 tahun yang lalu. Yong-e tertarik. Song-won pura-pura mendatangi Heaven Capital dengan alasan meminjam uang. Dan sebenarnya dia sudah menyusupkan alat penyadap. Orang-orang Heaven Capital mengusirnya. Di dalam mobil dia mendengar percakapan transaksi narkoboy In-gu. Jika transaksi gagal, bukan hanya mereka yang bangkrut. Pemasok dari Tiongkok juga akan memburu mereka. In-gu memutuskan akan menghabisi jaksa Yong-e agar Hyun-tae tak melapor pada ketua Han. Kang Sik yang ragu diyakinkan. Mendengar itu, Song-won langsung berusaha menghubungi jaksa Yong-e, tapi telepon tak diangkat. Jaksa Yong-e sedang menuju lokasi pertemuan dengan Biem-ryung. Untung anak buahnya mengikuti sang jaksa. Song-won mengetahui posisinya dan segera menghubungi Sedo. Panggilan tak dijawab. Melihat Yo In-gu dan anak buahnya bergerak, Song-won ikut mengikuti. Tapi jalan dipenuhi demonstran. Dia memilih naik taksi dan malah terhalang mobil lain di tengah perjalanan. 엄마랑 같이 찍을까? Akhirnya telepon Ho Myung berbunyi. Song-won menjelaskan semuanya. Tapi Ho Myung dilema. Dia lagi bersama keluarganya. Ji-woo yang mendengar sadar ayahnya mendapat tugas penting. Dia harus pergi. 물리치러 가는 거니까. Ketika orang kembali, Ho Myung menjelaskan. Pertengkaran pun terjadi. Karena tak punya banyak waktu, Ho Myung terpaksa pergi. Sesampainya di lokasi tempat Yong-e berada, kafe itu porak-poranda. Pemilik kafe mengatakan sekelompok preman mengejar seorang pelanggan wanita. Ho Myung menanyakan arah, tapi pemilik kafe tak tahu. Saat akan pergi keluar, Ho Myung tak sengaja bertemu dengan Gang Biem-ryung. Musuh lama bertemu, keduanya saling menatap tajam. Akhirnya part 1 50s Profesional berakhir. Serial ini masih ongoing dan akan tamat dalam minggu ini. Setelah serial ini selesai, barulah kami naikkan secepatnya. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Kita jumpa lagi di 50s Profesional Part 2. Bye.